Kelly, awas masih panas sayang, masih panas. Ya, Kelly mau apa? Brokoli? Kelly mau ambil brokoli? Ya, telur. Telur dulu nggak apa-apa, brokoli terserah Kelly deh. Hah? Ya, 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 ya. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi ini Papi Kelly akan memasak resep masakan daging sapi tumis brokoli telur puyuh. Ditambah sedikit jamur shiitake. Untuk resep masakan ini kita membutuhkan daging sapi khas dalam sebanyak 100 gram. Karena ini adalah sifatnya tumis-tumis, sebaiknya menggunakan daging sapi khas dalam atau khas luar. Karena khas dalam dan khas luar memiliki tekstur yang lebih lembut. Jadi cocok juga untuk anak-anak. Pertama saya akan memotong daging sapi dengan cara yang benar agar daging nanti setelah matang akan lembut. Memotong atau mengiris daging sapi dengan cara yang benar adalah memotong daging sapi berlawanan dengan urat daging atau serat daging. Ini akan menjadikan daging sapi nanti setelah matang menjadi empuk dan pasti empuk. Di resep daging sapi tumis brokoli telur puyuh ini kita tidak menggunakan baking powder atau baking soda untuk melembutkan daging, tetapi kita akan menggunakan teknik memanaskan dan mendinginkan. Oke, daging sapi sudah selesai kita potong atau iris tipis-tipis ya. Selanjutnya kita akan mencuci daging sapi dengan air dingin. Saya biasa menggunakan air es. Kita cuci sampai bersih hingga semua sisa darah yang masih ada di dalam daging terbuang. Waktunya kita sekarang mencuci daging sapi. Kita pindahkan dulu ya ke wadah yang lebih besar ya, biar enak mijit-mijit daging sapi ini. Kita menggunakan air es untuk mencuci daging sapi ini agar daging sapinya tetap segar ya, dan warnanya juga nanti tetap terjaga. Sekarang kita pijit-pijit daging sapi ini ya, biar keluar sisa-sisa darah yang masih ada di dalam. Setelah ini nanti kita tiriskan. Sekarang kita akan tiriskan daging sapi ini. Kita gunakan saringan. Ini hanya 100 gram, jadi pakai saringan kecil. Ini dia ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan untuk memarinasi daging. Ini adalah tahap pertama untuk memarinasi. Kita hanya membutuhkan 1 sendok teh tepung maizena atau tepung kanji dari jagung. Langsung saja kita masukkan, kita campurkan daging ke dalam tepung jagung atau tepung maizena. Lalu sambil kita pijit, pastikan semua permukaan daging terkena tepung. Setelah ini nanti kita akan tutup menggunakan aluminium foil, lalu kita simpan selama 30 menit di dalam lemari pendingin yang bagian freezer. Sekarang kita tutup pakai aluminium foil yang rapet ya, kayak begini nih. Lalu kita ikat biar biar nggak lepas. Kita ikat pakai karet aja ya. Nah, ini dia. Pakai karet. Langsung saja kita masukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Sekarang sambil menunggu daging di dalam lemari pendingin, kita cuci dulu brokoli. Ini brokoli tadi saya sudah potong kecil-kecil, lalu saya tempatkan di dalam kulkas agar tetap segar. Nah, sekarang kita akan mencuci brokoli pakai 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh tepung maizena. Setelah ini kita bilas menggunakan air bersih sebanyak 3 kali ya. Oke, ini dia, kita sudah keringkan dan sudah bilas sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya kita akan merebus
brokoli ini. Oke, ini dia brokoli sudah matang. Selanjutnya kita akan saring dan langsung rendam menggunakan air dingin supaya proses memasak tidak berlanjut. Sekarang kita tiriskan, kita tuangkan ke dalam saringan kayak gini ya, biar airnya tiris. Oke, ini dia. Lalu langsung kita tuang menggunakan air dingin, kita rendam pakai air dingin. Lalu tiriskan. Agar warna brokoli tidak berubah, kita simpan sementara di dalam kulkas ya. Selanjutnya kita akan merebus telur puyuh. Oke, ini dia telur puyuhnya. Kita gunakan telur puyuh sebanyak 6 butir saja ya. Lalu kita tambahkan garam 1 sendok teh. Kita tunggu sampai mendidih dan telur puyuh matang. Langkah selanjutnya adalah kita keluarkan daging dari dalam lemari es. Nah, ini dia ya. Sudah 30 menit tadi lamanya di dalam lemari es. Sekarang kita tahap marinasi yang kedua. Kita butuh 1 butir telur, kita ambil putihnya saja, lalu kita aduk sampai merata. Kemudian tambahkan setengah sendok makan arak untuk memasak. Ini teman-teman boleh skip. Kemudian setengah sendok teh garam, lalu diaduk semua bahan hingga merata, tercampur semuanya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya langsung cemplungkan tadi daging yang sudah dari kulkas ya, semuanya satu-satu biar pas ya. Kemudian diaduk terus sampai rata. Oke, ini kita aduk ya. Seluruh permukaan daging harus terlapisi oleh putih telur. Marinasi tahap kedua. Nah, ini dia sudah jadi. Lalu tambahkan 1 sendok teh tepung jagung atau maizena. Aduk lagi sampai merata. Oke, ini dia sudah jadi. Selanjutnya ini kita akan simpan di dalam lemari pendingin. Sekarang kita panaskan air, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk agar tercampur. Nah, ini dia ya tadi yang sudah dimarinasi yang kedua. Langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, biarkan terus sampai mendidih seperti ini, pelan-pelan ngaduknya. Ini dia tandanya kalau sudah matang ya. Dia akan mengkerut. Sepertinya sudah matang luarnya aja, tapi di dalamnya masih mentah. Nah, ini langsung kita saring, kita tiriskan. Nah, seperti ini ya, gunakan saringan ya, pelan-pelan. Lalu sambil menunggu dingin, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Kita butuh paprika merah, lalu cabai merah yang besar kita ambil kulitnya saja, kita iris-iris paprika. Lalu sekarang kita keluarkan biji cabai. Kemudian kita potong-potong kulit cabai ini. Ya, sudah jadi. Ini dia cabai dan paprika. Biji cabai merah dan paprika. Kemudian kita butuh bawang bombay. Bawang bombay setengah siung, kita iris tipis seperti ini. Kemudian 1 buah jamur shiitake, kita potong-potong sesuai ukuran lah, mana teman-teman suka. Ya, sudah selesai. Kemudian 1 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah kita geprek dan iris tipis-tipis. Oke, ini dia sudah jadi ya. Oke. Nah, untuk tambahan airnya nanti untuk merebus kita pakai kaldu ayam ya. Ini kaldu ayam kampung yang sudah saya rebus kemarin. Panaskan minyak. Oke, kita panaskan minyak. Minyak goreng hanya butuh 1 sendok setengah makan. Langsung masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, langsung aduk hingga harum dan layu. Aduk terus. Selanjutnya kita akan masukkan daging tadi ya yang sudah didinginkan, masih anget sih. Aduk terus sampai merata ya. Kemudian masukkan kaldu ayam
masukkan tuh ayam kampung biar semakin gurih. Cek rasa dulu ya, sudah ada garamnya atau belum. Oke, biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih langsung masukkan shiitake, jamur shiitake, biarkan sampai air mengering. Aromanya sudah wangi sekali ini. Lalu sekarang waktunya memasukkan brokoli. Perlahan-lahan semua kita masukkan brokolinya. Brokoli sudah direbus ya, sebenarnya sudah matang, kondisi matangnya itu sudah 85%. Kita tumis, ini dia air sudah mengering ya, sudah berkurang. Kemudian masukkan telur puyuh. Ya. Aduk terus ya. Ini supaya menyatu antara sayuran dan telur ya. Kita cek rasa dulu. Aduk. Terus aduk sampai merata ya. Kemudian tambahkan setengah sendok minyak wijen panggang. Aduk lagi. Biarkan aroma minyak wijennya tercium ya. Aduk terus sampai benar-benar berkurang. Sekarang sudah waktunya matikan kompor, lalu sajikan di atas piring ya. Ini daging sapi, saya jamin lembut tanpa menggunakan pelembut seperti baking soda atau baking powder, karena mengkonsumsi baking powder atau baking soda setiap hari juga tidak baik, terutama untuk anak kecil. Selamat mencoba resep masakan daging sapi tumis brokoli telur puyuh. Terima kasih. Sampai jumpa.